Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika kelas 8. Semoga di pagi ini kita dapat mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran matematika hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai belajar, silakan siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya, biar proses belajarnya bisa diikuti dengan baik. Jika ada rumus penting atau hal-hal penting, silakan catat ya. Dan jika kalian masih bingung dengan apa yang Anda jelaskan, silahkan tanyakan. Baik, hari ini kita akan meneruskan materi minggu lalu. Ya, minggu lalu kita telah belajar atau Ustadz telah menerangkan tentang barisan bilangan. Oke, kita review lagi materi minggu lalu, yaitu barisan bilangan ada 4 jenis. Ada barisan aritmatika, barisan geometri, barisan apalagi bertingkat, dan barisan Fibonacci. Oke, masing-masing barisan itu kita bisa menentukan rumus suku ke n. Ya, jika kita mau cari suku ke 100 misal, tinggal pakai suku ke n. Baik. Nah, hari ini kita akan bahas, kalau kemarin kan barisan itu adalah urutan bilangan yang disusun berdasarkan aturan tertentu. Jadi disusun. Bagaimana jika kita jumlahkan? Oke, barisan bilangan kemarin kita jumlahkan. Oke, nah ada yang namanya metode penjumlahan Gauss. Metode penjumlahan Gauss. Nah, ini hanya berlaku untuk barisan aritmatika. Oke, catatan. Hanya berlaku untuk barisan aritmatika. Oke, apa itu barisan aritmatika? Masih ingat? Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih yang sama. Ingat, ada selisih yang sama setiap barisannya. Paham itu? Paham. Contoh barisan aritmatika apa? 3, 5, 7, 9, dan terusnya. Masing-masing ke sini lihat dia punya selisih berapa? 2. Yang ini selanjutnya kita sebut beda atau selisih. Jadi selisihnya 2. Gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan metode jumlah Gauss? Jadi Gauss ini dia punya formula untuk menjumlahkan barisan barisan aritmatika. Misal, berapa jumlah dari ini? 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah seterusnya sampai 43 misal. Nah, ditambah sampai 43. Berapa hasilnya? Kalau kita jumlahkan 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya, nanti di sini mungkin ada tambah berapa? Tambah 11, tambah 13, ya tambah 15, pasti akan lama walaupun menggunakan kalkulator. Gauss ini dia punya cara. Kenapa kita tidak balikan saja dari sini? Kita
kita buat dua barisan. Ini barisan pertama yang akan kita cari jumlahnya berapa. Selanjutnya Gauss itu dia punya metode yang belakang ini disimpan di sini atau dibikin barisan mundur. Oke, dimulai dari UN berarti 43, sini 41, di sini berapa? Oke, 39, di sini berapa? 37, ditambah dan seterusnya, ditambah sampai 3. Oke, A-nya 3, berarti kalau di sini UN-nya 3. Gitu ya, paham tuh? Jadi kalau di sini tadi setiap ini tambah 2 tambah 2 tambah 2, kalau di sini kurang 2 kurang 2 kurang 2. Ya, kurang 2 kurang 2. Jadi barisannya barisan mundur. Baik. Gauss selalu dia menjumlahkan. Yang ini dijumlahkan. Berapa ini hasilnya? 3 tambah 4 3, yaitu 46. Yang ini juga 5 tambah 41 46. Ini kalau kita jumlahkan akan 46 dan di sini 46 dan ini 46. Oke, ada berapa banyak 46? Kalau kita gunakan operasi, ini adalah penjumlahan berulang. Gitu ya. 46 tambah 6 46 tambah 46 tambah 46 gitu ya. Tambah 46 sampai akhir. Entah ini ada berapa 46. Oke, berarti ini perkalian berulang kan? Berapa kali? Berarti 46 gitu ya. Dikali dengan banyaknya barisan. Ya. Banyaknya barisan. Oke, banyaknya barisan andai kata N. Gitu ya. Kalau ada 10 berarti N-nya kali 10. Gitu ya. Jadi 46 dikali N. Ini adalah jumlahnya. Dan ini kan 46 didapat dari dua barisan. Oke, betul sekali. Ini 46 dapat dua barisan. Ya, 46 ini didapat dari dua barisan. Berarti kalau kita ingin hanya satu barisan, tinggal dibagi 2. Gitu ya. 46 kali N bagi 2. Gitu ya. Nah, biar kita perumum, biar bisa dipakai untuk semua barisan, kita urai kembali. 46 ini tadi didapat dari mana? Didapat dari suku pertama ditambah suku terakhir. Suku pertama ditambah suku terakhir. Berarti ini kita bisa tulis 46 itu didapat dari suku pertama ditambah suku terakhir dikali banyaknya suku. Ada berapa banyaknya suku? Dibagi 2. Nah, ini rumusnya. Oke, rumusnya adalah suku pertama ditambah suku terakhir dikali banyaknya barisan dibagi 2. Oke, biar nggak rancu, kemarin suku pertama simbolnya adalah A. Boleh ditulis gini. A ditambah UN dikali N dibagi 2. Ya, paham itu? Paham. Oke, baik. Nah, ulang lagi. Kalau kita ingin cari berapa jumlah barisan ini, kita bisa gunakan rumus. Kalau kita punya barisan ini, berapa jumlahnya? Kalau dijumlah satu-satu kan lama ya. Kita gunakan rumus. Oke. Masalahnya kita nggak tahu M-nya berapa, ada berapa. Berarti kita harus cari dengan rumus UN yang kemarin ya. UN sama dengan, masih ingat? Suku pertama ditambah N dikurangi 1 dikali dengan beda. Oke, UN-nya kita udah dapat. UN-nya adalah 43. UN-nya 43. Suku pertamanya 3 ditambah M yang kita cari, gitu ya. Selisihnya berapa? Dari sini ke sini selisihnya berapa? 2. Oke, paham tuh? Tinggal masukin saja ya. Suku pertamanya berapa, bedanya berapa, UN-nya berapa.
Oke, setelah itu kita operasikan. Oke, kita ingin punya N di sini. Ya, N ada dalam kurung. Berarti operasi yang kita pindahkan adalah yang tambah dulu. Pindah luaskan. Ini jadi 43 dikurangi 3. Kenapa? Asalnya plus, pindah luas jadi min, agar ini kosong. Ya, itu ya, biar ini kosong, dia pindah luas. Jadi 43 dikurangi 3 sama dengan N dikurangi 1 dikali 2. Oke, ini didiamkan dulu juga boleh, dioperasikan, didistribusikan juga boleh. Kalau saya lebih suka didiamkan dulu. Oke, ini 40 dikurangi 3, 43 dikurangi 3 berapa? 40. Oke, selanjutnya ini N-1 dikali 2. Oke, kita ingin N di sini sendiri. Ini ada operasi kali, kita pindahkan dulu yang di sini ya. Kita pindahkan yang kali. Jadi hasilnya 40. Ini kali 2, pindah 2 jadi bagi 2. Oke. Jadi 40 dibagi 2 sama dengan N-1. Oke, 2-nya kemana? Tadi sudah pindah. Sisanya adalah 40 dibagi 2. 40 dibagi 2, 20. N-nya tulis N-1. Berarti N-nya berapa? Ini harus pindah. Asalnya min jadi plus. Oke, kita pindah. Yang ini kita pindah posisi dulu. N1 sama dengan 20. Itu ya, kita tukar dulu. N-nya berapa? N-nya adalah 20. Asalnya min jadi plus. Artinya ini N-nya 21. Oke. Gimana? Paham tuh? Jika kurang jelas boleh diskusi dengan saya melalui chatting atau komentar di bawah ya. Oke, ini belum selesai. Yang ditanyakan adalah jumlahnya. Oke, berapa jumlah dari ini, barisan ini? Oke, berarti pakai rumus yang ini. Kita sudah tahu ya. Rumusnya adalah A ditambah UN dikali N bagi 2. A-nya berapa? A-nya 3. Ganti A dengan 3. UN-nya berapa? UN-nya 43. Ini 43. N-nya berapa? N-nya 21. Sip. Setelah ini kita baru operasikan. Karena ini nggak bisa coret, ini ganjil ya. Ini nggak bisa dibagi, berarti kita diamkan. Nunggu operasi yang ini. Hasilnya berapa? 3 tambah 43 46 dikali 21 dibagi 2. 2-nya yang ini ya. Oke, sama dengan 46 dibagi 2 berapa? 23 dikali 21 berapa? 23 kali 21 48 Oke, jadi ini hasilnya 483. Kalau kita jumlahkan ini sampai suku ke 21, atau dengan kata lain ini adalah sampai 43, jumlahnya adalah 483. Kalau tidak percaya, silahkan kalian gunakan kalkulator. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 terus sampai akhirnya 43. Ada 21 suku. Nah, lebih simpel berarti gunakan rumus A dikali UN dikali N dibagi 2. Saya ulangi. A ditambah UN dikali N dibagi 2. Oke, paham tuh? Tadi kita sudah bahas tentang rumusnya untuk penjumlahan barisan aritmatika. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihannya. Oke. Tentukan jumlah dari barisan berikut. 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 dan seterusnya ditambah sampai 81. Silakan kalian kerjakan. Lalu dikirim melalui Telegram Japri ya. Telegram atau WhatsApp. Oke. Boleh melalui Telegram atau WhatsApp. Kerjakan latihan ini.
waktunya sampai pembelajaran ini habis. Gitu ya. Sampai pelajaran ini habis, silakan kalian kerjakan ini. Oke, Ustadz bimbing. Caranya sama seperti tadi. Yang pertama kalian tentukan dulu n-nya. Oke, pertama tentukan n-nya berapa dengan rumus UN. Oke, kalau kalian masih bingung boleh rewind ke belakang ya. Oke, yang kedua setelah dapat n, tentukan dengan menggunakan rumus. Dengan menggunakan rumus jumlah. Apa rumusnya? Oke, suku pertama ditambah suku terakhir dikali banyaknya berapa dibagi 2. Silahkan catat. Sudah ya? Nah, baru kalau sudah dapat hasilnya, fotokan, japri ke Ustadz ya. Materi selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai aplikasi barisan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita belajar pola bilangan dan barisan itu ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Tentu ada. Di bidang sains, di ekonomi juga akan ada dampaknya, gitu ya. Begitupun dengan di matematika sendiri. Barisan bilangan itu ada aplikasinya dalam matematika. Oke. Diketahui ada 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika. Ingat, clue-nya adalah aritmatika. Oke, yang namanya barisan aritmatika berarti dia punya selisih yang sama. Ya, artinya selisih itu ditambah setiap sukunya ya. Oke, jika dijumlahkan hasilnya adalah 75. Oke. Dan hasil kali dari suku pertama dan kedua adalah 550. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Ada 3 bilangan. Jika dijumlah hasilnya 75. Anggap barisannya itu U1 ditambah U2 ditambah U3, hasilnya 75. 3 bilangan kan? Barisan pertama, kedua, ketiga itu jumlahnya adalah 75. Oke. Nah, ini sebenarnya dulu ya. Ini nggak bisa dijumlah kalau secara aljabar. Kalau kalian sudah belajar di kelas 7, secara aljabar ini nggak bisa dijumlah. Oke, syarat untuk bisa dijumlah atau dioperasikan adalah variabelnya sama. Kita lihat U1. U1 merupakan U2 dikurangi selisih atau beda ya, karena aritmatika. U3, U2 ditambah selisih. Oke, kalau U1 berarti dikurangi, kalau U2 ditambah. Ini jadi U2 dikurangi selisih, beda tadi ya, B ditambah U2 yang ini tambah U3 itu adalah U2 ditambah selisih, hasilnya harus 75. Oke, paham itu? Kita ubah ini ya. Oke, kita tentukan ini adalah penjumlahan berulang. Sebenarnya ini tidak usah menggunakan tanda kurung pun boleh ya. Oke, jadi U2 dikurangi beda ditambah U2 ditambah U2 tambah beda. Ada berapa U2? U2 ditambah U2 ditambah U2. Jadi 3 kali U2. Penjumlahan berulang ya. U2 tambah U2 tambah U2 adalah 3 kali U2. Min beda ditambah beda. Ingat, yang satu min, yang satu plus. Berarti ini saling menghilangkan ya. Min B tambah B hasilnya 0. Berarti 3 kali U2 sama dengan 75. Oke, paham tuh? Selanjutnya U2 sama dengan, nah ini kan kali ya, pindah ruas jadi bagi. Oke, U2 nya adalah 75 dibagi 3 yaitu 25. Oke, sampai sini paham? Insya Allah paham ya.
U2 nya 25, di sini 25. Oke, kita tinggal cari suku selanjutnya. Berapa suku selanjutnya? Oke, clue-nya di sini. Ya. Clue-nya adalah jika suku pertama dan kedua hasil kali suku pertama dan kedua adalah 550, berarti suku pertama kali suku kedua hasilnya 550. Oke, tentukan ketiga bilangannya. U2 udah dapat. Berarti dari sini kita bisa dapat U1. Oke, kita tulis U1 dikali U2 hasilnya berapa? U2 hasilnya 25 sama dengan 550. Oke, U1 dikali 25 sama dengan 550. Berarti U1 nya berapa? Ini hasilnya kali pindah 2 jadi bagi. Bagus. Jadi 550 dibagi 22. Berapa 550 dibagi 25? Oke. 22. Sip. U1 nya sudah dapat. U1 nya 22, U2 nya adalah 25. Selanjutnya kita tinggal cari U3. Ingat, karena ini merupakan barisan aritmatika, berarti dia punya selisih. Artinya selisihnya berapa? Selisihnya adalah U2 dikurangi U1. U2 berapa? U2 adalah 25. U1 22. Berarti bedanya 3. Bagus. Untuk apa cari beda? Biar kita tahu U3 nya hasilnya berapa. U3 didapat dari U2 ditambah beda. U2 nya 25, bedanya 3. Jadi hasilnya 28. Oke, jadi ketiga barisan tersebut berturut-turut adalah 22, 25 dan 28. Oke, paham itu? Untuk contoh soal yang kedua, Ustaz akan gunakan contoh soal yang ini. Ini untuk menentukan jumlah. Oke, suatu ruangan berbentuk trapesium siku-siku akan dijadikan tempat untuk sholat. Trapesium siku-siku itu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini lah ya. Akan dijadikan tempat untuk sholat. Jika sholat berbentuk barisan aritmatika dengan setiap baris bertambah 2 orang. Jadi di sini imam, di sini tambah 2 orang, tambah 2 orang, tambah 2 orang, gitu ya. Oke. Dan ruangan tersebut hanya menampung 6 baris, 6 saf saja, termasuk imam ya. Ini pertama 6 baris termasuk imam. Tentukan jumlah sejadah yang dibutuhkan. Oke, karena ini jumlah sejadah yang dibutuhkan, berarti jumlah sejadah itu sesuai dengan banyaknya orang. Ada berapa orang? Nah, oke. Kalau secara manual, antum akan mengerjakan mungkin seperti ini. Imam ada 1 orang. Karena dia membentuk barisan aritmatika dan bertambah 2 orang, berarti di sini akan tambah 3. Tambah berapa lagi? Tambah 2 jadi 5. Tambah 2 jadi 7. Tambah 2 jadi 9. Tambah 2 jadi 11. Udah 6 ya? Tinggal tambah-tambahkan saja, Ustaz. Ini tambah ini 10. Tambah ini 10. Gitu ya? Tambah ini 16. Berarti jumlahnya adalah 36. Cukup seperti itu? Boleh? Boleh. Tidak masalah. Tapi jika yang ditanyakannya lebih dari 6 baris, itu akan sangat memakan waktu. Oke. Agar lebih efektif dan efisien dan bisa digunakan untuk banyak soal atau banyak baris yang memuat itu, gitu ya. Misalkan ada 20 baris gitu. Kita bisa gunakan pertama rumus
jumlahnya. Oke, jumlah sampai 6. Oke, rumusnya adalah suku pertama ditambah suku terakhir dikali banyaknya ada berapa. Ini jangan nambah ya, dibagi 2. Ingat itu ya. Oke, kita sudah tahu suku pertamanya adalah 1, suku terakhirnya kita nggak tahu, n-nya adalah 6 dibagi 2, berarti tugasnya adalah mencari n. Oke, mencari UN dengan rumus apa? Dengan rumus UN sama dengan suku pertama ditambah, karena ini UN-nya adalah suku ke-6, berarti U6 sama dengan 1 ditambah 6 min 1, 6 min 1 dikali bedanya 2. 1 ditambah 5 dikali 2, 1 tambah 5 kali 5 10, hasilnya adalah 11. Berarti ini tinggal tambah 11. Paham itu? Selanjutnya dari sini 1 tambah 11 12 ditambah 6 dibagi 2 dikali ya. 12 dikali 6 bagi 2, atau ini 12 bagi 2 itu 6, 6 kali 6 36. Sebenarnya sama, jawabannya seperti yang tadi. Ya, jawabannya adalah 36 sama. Cara mana yang kalian mudah? Silahkan gunakan cara itu. Yang kalian pahami, silahkan gunakan cara itu. Adapun rumus yang ada itu digunakan untuk acuan. Jadi Ustaz tidak membebani kalian dengan harus menghafalkan rumus ya, tapi menghafalkan konsep. Seperti tadi boleh. Ya, Ustaz, dari soal ini kita bisa simpulkan bacanya seperti itu, tambahkan saja, boleh. Kalau itu mempermudah kalian. Jika dengan rumus itu mempersulit kalian, maka jangan gunakan rumus. Tapi adapun diciptakannya rumus sebenarnya itu untuk mempermudah hitungan agar kita tidak lama dalam melakukan pekerjaan. Jadi bisa mengefektifkan waktu. Gitu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai jumlah bilangan Gauss yang tadi yang barusan aritmatika dan aplikasinya. Walaupun nggak banyak yang Ustaz sampaikan, adapun contoh lain kalian bisa baca di soal latihan. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri saja. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Untuk pelatihannya, silahkan kalian kerjakan sampai batas pembelajaran hari ini selesai. Itu untuk aktivitas kalian. Sifatnya ini latihan. Kalau misalkan kalian tidak bisa menyelesaikannya di jam pelajaran, boleh kalian selesaikannya di hari ini. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.